Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopai Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari dua buah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini meskipun dari pusaka ini adalah termasuk dari dapur-dapur sederhana, tapi dia memiliki pamor yang istimewa Sobat. Nanti tak tunjukkan kepada Anda, dan juga sekaligus saya ingin bercerita sedikit bahwasanya beberapa waktu yang lalu sebenarnya saya itu pengen banget memiliki sebuah pusaka dengan pamor wengkon. Nah, karena apa? Karena untuk di pamornya itu yang paling banyak di saya itu kebanyakan adalah pamor wengkon isen. Nah, itu sudah apa ya? Sudah umum. Tetapi kalau untuk di pamor wengkon gitu saja, nah itu yang agak sulit Sobat. Nah, kemarin alhamdulillah saya ditawari oleh salah seorang rekan tosan aji saya. Sebenarnya gini, pusaka ini bisa dikatakan pusaka yang sudah sangat lama. Dulu itu pernah saya incar, tapi nggak tahu kenapa waktu itu terus hilang kontak. Jadi hilang kontak, dan akhirnya kemarin itu terus dia itu apa ya, menunjukkan lagi Sobat, menunjukkan lagi pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini untuk di pamornya dia pamor wengkon Sobat. Nah, di sini pun juga sekaligus nanti akan saya tunjukkan kepada Anda. Saya juga mempunyai dua buah pamor wengkon. Nah, ini salah satunya yang kemarin sudah selesai dibuatkan warangka, dan yang ini sudah apa ya, agak begitu lama kalau untuk di yang ini Sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau Anda melihat untuk di warangkanya, ini sebenarnya dia warangkanya bagus Sobat. Nah, ini sebenarnya mungkin apa ya, bisa dikatakan kayaknya untuk di kayunya mungkin ini kayu yang bagus, tetapi garapnya sederhana banget. Dan untuk di dadarnya pun juga demikian. Ini untuk di garapnya pun juga dia sederhana Sobat. Nah, padahal kalau kita melihat di sini dia itu ada kenditnya. Nah, ini ada kenditnya seperti ini untuk di dadarnya. Tapi garapnya ini garap sederhana. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini pun untuk di pendoknya pun juga seperti ini. Nah, ini nanti kemungkinan nanti akan saya ganti untuk di warangkanya Sobat. Karena apa? Karena untuk di pusakanya ini termasuk dari pusaka istimewa yang sudah menjadi incaran saya sejak lama. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Nah, beberapa waktu yang lalu sebenarnya sama beliau itu belum diwarangi. Nah, setelah saya tanyakan sama beliau itu diwarangi dulu karena waktu itu kena air hujan atau apa gitu loh. Saya ingat saya seperti itu. Nah, setelah diwarangi jadi seperti ini Sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur brojol. Nah, dia untuk di pamornya kalau kita melihat ini di dalam satu bilah pusaka ini dia ada 3 Sobat, yaitu yang untuk dibilahnya. Nah, ini dia pamornya pamor wengkon, dan pamor wengkonnya ini kalau Anda melihat dia tidak putus Sobat. Nah, ini dia untuk di pamor wengkonnya dia tidak putus. Begitupun juga di baliknya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini adalah salah satu dari jenis pamor istimewa. Nah, kalau untuk di bagian gonjonya di bagian gonjonya ini dia berpamor Mas Kumambang. Nah, di bagian penampang dari gonjonya ini dia pamornya Mas Kumambang. Tetapi di bagian wuwungan gonjonya kalau Anda melihat seperti ini, nah dia punya pamor Sobat. Nah, yaitu pamor sumber. Nah, itulah kenapa untuk di keris ini dia memiliki 3 pamor. Jadi yang satu itu berada di bilahnya, sedangkan 2 pamor yang lainnya dia berada di gonjonya. Nah, ini adalah salah satu pusaka istimewa. Saya jadi teringat dengan beberapa pusaka saya waktu itu. Saya juga mendapatkan dari teman saya yang ini, pamornya pamor sodolanang. Itu pun juga pusakanya bagus banget Sobat. Nah, jadi apa ya, jadi ada gandengannya, jadi ada pasangannya. Yang satu lagi dia pamornya pamor sodolanang, sedangkan yang satunya lagi ini baru saja tak dapatkan dari beliau, ini pamornya adalah pamor wengkon. Nah, ini pusakanya insya Allah sangat bagus banget. Itulah kenapa ini nanti akan saya buatkan warangka baru yang lebih bagus, itu seperti itu. Kemungkinan ini nanti tak buatkan warangka Branggah Jogja. Nah, Branggah Jogja mungkin kayunya kalau nggak salah tadi saya pesan kayu Trembalu Sobat. Nah, ini adalah pamor wengkon. Nah, coba kita akan melihat seperti apa pamor wengkon milik saya yang beberapa waktu yang lalu sudah selesai dibuatkan warangka. Nah, ini adalah
wujud dari pusakanya memakai kayu Kalimosodo. Ini Branggah Jogja pakai kayu Kalimosodo karena untuk di pusakanya ini sobat ada rajahnya, yaitu rajah kalimat syahadat. Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Ini untuk di dapurnya sendiri juga masuk di dapur brojol. Nah, dapur brojol untuk di pamornya. Nah, ini pun juga pamornya pamor wengkon sobat. Nah, hanya saja untuk yang ini, yang baru saja saya dapatkan ini, dia pamornya lebih jelas, jadi lebih mubiar, jadi lebih kentara. Nah, berbeda dengan yang ini. Tetapi dia punya keunikan bahwasanya di ini sobat, di bagian bilahnya dia ada rajanya, yaitu rajah kalimat syahadat atau kalimat syahadat atau Kalimosodo. Nah, yang ini la ilaha illallah, sedangkan yang di sini di baliknya ini Muhammad Rasulullah. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk di gonjonya dia ada gonjo kendit mimang. Bahkan di bagian hubungan gonjonya pun juga ada pamornya sobat. Nah, ini keren ini. Pusakanya bagus ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua, juga pamornya adalah pamor wengkon. Nah, lalu yang ketiga ini sobat. Nah, untuk yang ketiga ini untuk di warangkanya, ini pun juga warangka Branggah Jogja. Nah, ini nanti ketiganya warangkanya warangka Branggah sobat. Yang ini pun juga saya pesankan warangkanya warangka Branggah. Nah, kalau untuk yang ini, kalau Anda melihat motif dari kayunya bagus banget seperti ini. Jadi totol-totol kayak gini nih. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini. Nah, kalau untuk yang ini dia untuk di dapurnya adalah dapur Jalak Tilam Sari. Nah, ini pamornya adalah pamor wengkon. Coba Anda amati. Ini pun untuk di pamornya juga tidak putus sobat. Nah, dan untuk di bagian bilahnya, di bagian pejetannya ini dia ada pamornya, yaitu pamor Telogo Membeng. Nah, ini di bagian pejetannya ini. Tetapi untuk di bagian gonjonya ini tidak ada pamornya, alias gonjo wulung. Nah, di baliknya pun juga untuk di pamornya juga tidak putus sobat. Jadi ini utuh. Di pamor wengkon ini memang salah satu dari jenis pamor yang saya cari waktu itu. Jadi saya itu pengen gitu loh. Koleksi saya berpamor wengkon, karena untuk di pamor wengkon yang dia rapi kayak gini nih, dia agak sulit sobat. Mencarinya. Kebanyakan itu pamornya adalah pamor wengkon atau pamor wengkon pamor wengkon isen atau pamor wengkon yang dia itu jerebes-jerebes. Dia tidak rapi. Karena saya pernah berdiskusi dengan salah satu dari teman saya di Mojokerto, bahwasanya menurut dari empunya gitu, kalau membuat pamor yang paling sulit itu adalah pamor wengkon mas, katanya gitu. Kenapa? Katanya si empunya memang untuk di pamor wengkon itu membutuhkan jam terbang tinggi. Jadi karena kalau tidak hati-hati maka dia itu jerebes-jerebes atau tidak teratur untuk di pamornya. Nah, itu seperti itu. Mungkin seperti kayak menulis gitu ya. Menulis di bagian tepi harus betul-betul ini sobat, harus betul-betul sempurna agar menghasilkan pamor yang bagus. Nah, salah satunya juga seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi dia untuk di pamornya itu dia berada di bagian tepi saja. Nah, garisnya itu berada di bagian tepi. Jadi tidak sampai nyerebes-nyerebes ke tengah. Nah, ini seperti ini. Nah, begitupun juga yang ini. Untuk yang ini malah lebih jelas banget ini untuk di pamornya. Nah, keren ini. Jadi ini pamornya sangat jelas sekali, sangat menyala. Lalu yang ini agak menyala, lalu yang terakhir ini dia agak redup gitu saja. Tetapi ketiga-tiganya sobat, ini pamornya adalah pamor wengkon. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sekali, dan alhamdulillah saya berhasil mendapatkannya sobat. Nah, kalau untuk di pusaka yang kedua yang saya dapatkan ini, nah ini untuk di kerisnya sendiri ini masuk di keris patrem. Warangkanya ini warangka iras ini sobat. Nah, ini warangka ala kadarnya. Jadi warangkanya bisa dikatakan sangat sederhana sekali. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, ini adalah pusaka meskipun dia dapurnya sederhana. Ini adalah dapurnya dapur brojol, tetapi dia punya pamor istimewa. Kalau Anda melihat ini, untuk di pamornya dia ini
Nah, ini menyudut seperti ini, seperti kayak pamor junjung derajat ini sahabat. Nah, ini. Dan uniknya juga di bagian bawah dari pamornya, dia ini membentuk seperti pamor batu lapak. Nah, ini. Jadi di kanan kirinya ini dia ada pamor batu lapaknya. Jadi di satu bilah pusaka ini dia ada dua pamor, yaitu pamor junjung derajat dan juga pamor batu lapak sobat. Ini meskipun kecil tetapi ini bisa dikatakan berkelas pusaka ini kayaknya ini. Ini kerisnya ini wangi nih sobat. Nah, ini kerisnya wangi. Nah, ini adalah pusaka yang istimewa. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.